Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mencoba ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Tapi kelihatannya Bung Rocky Gerung dalam perjalanan ini ya. Dan mudah-mudahan saja sinyalnya stabil gitu ya. Ini dari mana ke mana ini, Bung Rocky? Anda kelihatannya kereta ini ya? Iya, naik kereta dari Berlin ke Amsterdam 6 jam. Oh, yes. Berapa jam dari Berlin ke Amsterdam? Ya, 6 jam dia kereta non-stop. Yes, oke. Mudah-mudahan lancar ini ya dan suasana sana masih pagi sekali ya di Berlin ini ya perjalanan Berlin ke Amsterdam. Oke, tapi tetap Anda mengikuti ya perkembangan terbaru ya. Ini saya kira Ya, gonjang-ganjing ya, ya. di KPK ini makin menarik karena ternyata Kapolri juga mengambil jalan tetap bersikeras untuk memerintahkan Brigjen Endar Priantoro untuk tetap di KPK walaupun dari pecah. Ini seru ini Bung Rocky. Jadi ini sekedar gambaran betapa di akhir masa jabatan presiden semuanya ingin tampil beda. Saya rumuskan begitu aja dah. Ingin Yes, tampil beda. oke. Dan tentu di samping ada semacam mungkin persaingan senioritas di situ, tapi yang lebih dasarnya kan adalah kasusnya berpihak pada Anies itu dianggap sebagai menentang. Listio kan bukan berpihak pada Anies, dia cuma mau mengucapkan satu etika bahwa yang ditugaskan oleh Kapolri dan itu adalah Kapolri untuk menugaskan orang membantu KPK Hmm, itu harus final dong, nggak boleh ditolak-tolak oleh Firly kan. Kan hmm, memang ada perjanjian semacam gentleman agreement bahwa KPK itu akan dibantu oleh kepolisian. Lain kalau KPK udah mandiri, maka ya. mungkin dianggap udah selesai, nggak perlu lagi ada bantuan. Atau nggak ada lagi kasus-kasus yang kontroversial sehingga KPK harusnya bubar kan. Waktu Hmm. kita bikin KPK kan KPK bukan lembaga yang permanen. Justru untuk memaksimalkan polisi dan kejaksaan supaya dia berubah, maka KPK untuk sementara dipakai sebagai jalan pintas untuk memberantas korupsi. Tetapi kalau kita perhatikan kan profesionalitas polisi kan nggak ada hubungannya dengan politik kan. Dia cuma ditaruh di situ untuk memungkinkan KPK punya peralatan penyelidikan. Jadi Jenderal Egar itu memang dimaksudkan untuk memperkuat KPK. Nah kalau yang kuat itu ditolak oleh Firly, orang bertanya-tanya ada apa Firly nolak-nolak seorang yang secara profesional nggak ada urusan dengan politik, tapi hanya mau bekerja secara uh, mengikuti SOP. Itu kan sama dengan kasus Novel Baswedan dulu yang dan atau gengnya Novel Baswedan, Bambang Wijayanto yang kemudian didepak di situ. Jadi terlihat bahwa Firly terlalu terlalu baper lah dalam soal-soal penyidikan atau penyelidikan khususnya kasus Anies kan yang jadi isu utama adalah mengapa Anies mesti diperiksa terus tuh. Kalau memang Anies nggak disukai ya dibatalkan aja kan dengan cara lain tuh bukan dengan mengada-adakan kasus yang orang lihat ya terlalu berlebih lah kasus itu dan tidak seimbang dengan kasus-kasus lain yang ditangani KPK. Jadi keadilan itu yang dibaca publik. Kita nggak ada urusan dengan Anies semua menyapres. Ya, oke. Jadi memang benar nih yang Anda sampaikan. Kelihatannya harusnya orang kan dengan telanjang bisa melihat itu. Wah, ini bahaya kalau instrumen hukum kemudian dicampur adukan dengan masalah politik atau justru hukum digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik begitu ya. Harusnya proses apa yang terjadi pada Anies ini proses politik saja gitu ya. Ya, misalnya tadi misalnya sebelumnya soal bagaimana mencoba menggagalkan koalisi dan sebagainya itu kan jauh lebih elegan gitu. Kalau Iya. telanjang banget kan ya. Ya, jadi memakai faktor di luar politik justru terlihat itu politisasi kan itu soalnya. Kalau hukum itu mau ditegakkan ya ada soal masiku, ada soal IKTP segala macam. Jadi orang melihat wilayah itu. Nah persaingan politik itu yang saya kira dibaca dengan agak cemas oleh Pak Jokowi. Lu Pak Jokowi pasang dua kaki tuh. Satu kaki Firly dikasih insinuasi untuk batalin Anies. Di sisi lain Pak Jokowi kasih sinyal supaya terlihat bahwa Kapolri itu tetap di bawah kendali Jokowi. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang bermasalah di situ. Mestinya Pak Jokowi kasih aja public address bahwa oke, saya merasa bahwa ada ketegangan di dalam KPK, polisi dan KPK berubah menjadi buaya, polisi jadi cicak tuh. Jadi sinyal-sinyal itu yang membuat orang merasa ini Pak Jokowi main dua nih. Kan dua-duanya tuh aparat Jokowi. Jadi kan begini, kalau kalau kita lihat sekarang ini, ya memang orang itu tadi seperti itu, orang bisa menafsirkan seperti itu. Nggak mungkin Firly itu berani bertindak sejauh itu tanpa ada backup yang lebih besar,
gitu, apalagi sekarang berhadapan juga dengan polisi, kan ini menimbulkan komplikasi tersendiri dan itu merupakan instansi asal dari Firly kan. Jadi terlihat bahwa ada semacam persaingan sebetulnya, persaingan antara tokoh, mungkin Firly pasti bersaing dengan Sigit dalam upaya untuk memperoleh akses pada presiden, karena ada kepentingan-kepentingan lain, jabatan macam-macam itu. Tapi presiden juga dia mulai jadi seorang politisi yang betul-betul lihai, karena dia tahu bahwa suara publik itu pasti berpihak pada Listio, maka Listio dikasih semacam kewenangan untuk ya sinyal dari presiden supaya tetap teguh untuk mempertahankan petugas kepolisian di KPK. Nah, ketegangan ini sebetulnya basisnya adalah ketidakpastian politik kan. Jadi dengan cara ini kita baca bahwa ada ketidakpastian politik karena presiden udah di ujung kekuasaannya masih main-main politik. Justru di situ jebakannya kan. Jadi kalau Presiden Jokowi bermain-main politik dari awal, terutama kasus Anies, maka akan menjadi kejadiannya tuh. Tetapi dalam kalkulasi lebih panjang tentu Sigit lebih strategis kan. Pak Sigit masih perwira aktif, mungkin 2029 masih mau jadi calon presiden, maka mulai nabung ya nabung kebaikan lah mulai sekarang. Ya kalau nggak salah pensiunnya masih panjang sampai 2026 seingat saya kalau tidak salah ya. Buset, 2026 udah masuk tahun pemilu ke 2029 udah jadi calon tuh capres. Seingat saya nanti kita cek karena dia itu kan rating angkatan Akpol 91 ya. Sementara kalau Pak Firly ini Akpol 90. Jadi ini kakak kelas saja, kakak kelasnya Pak, kakak tingkatnya Pak Listio Sigit. Tapi kan secara kepangkatan Pak Listio Sigit lebih senior ya, karena dia jenderal penuh dan dia Kapolri gitu. Tetapi tetap saya kira juga keputusannya Pak tentu kita tahu juga karena ini sama-sama sekarang kan di bawah kendali presiden semua kan. KPK di bawah presiden sekarang dan juga Kapolri juga langsung di bawah presiden gitu. Ya, ini all the president man, tapi presiden nggak mampu untuk mengatakan sesuatu yang bagi publik menyenangkan tuh. Jadi justru dalam kekacauan ini atau kegamangan presiden, dia nggak tahu mau pro siapa. Kalau dia terlalu pro Anies, dianggap bahwa presiden dendam dong pada Anies. Kalau dia akhirnya mesti balancing, maka satu-satunya cara adalah mengizinkan Pak Firly itu untuk Pak Sigit untuk kasih counterpoint pada Firly kan. Jadi seolah-olah terlihat itu ketegangan antara Firly dan Sigit. Padahal ini ketegangan di dalam batin Pak Jokowi sendiri kan, psikologi Pak Jokowi yang terganggu sebetulnya. Ya. Tapi yang concern saya justru ini soal ini kalau tidak ditangani secara baik dan hati-hati bisa eskalatif, Bung Rocky, dan kita bisa tidak menduga kemana arahnya ini nantinya ya. Ya kita baca sebetulnya dari segi permainan politik ini barang udah nggak bisa dikendalikan tuh. Kemampuan presiden untuk seolah-olah netral nggak bisa lagi. Presiden bahkan bikin gerbong kabinet itu ikuti lokomotifnya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo jadi masinis sekarang kan. Tapi pada saat yang sama presiden masih mendua juga. Kalau misalnya udah dianggap bahwa Prabowo udah dapat blessing habis-habisan, endorsement habis-habisan, ya udah biarin aja kan. Anies kan pasti nggak akan dapat permainan. Tetapi seringkali suara masyarakat sipil itu tidak diucapkan, tapi terbaca kepentingannya. Mungkin masyarakat sipil menganggap bahwa ya kalau Jokowi terlalu berpihak pada Prabowo, maka sebaiknya masyarakat sipil berpihak pada Anies. Itu kan kalkulasi-kalkulasi. Ketiadaan kemampuan analisis dari Pak Jokowi menyebabkan dia mendua tuh akhirnya. Jadi sekali lagi kalau mau fair, udah Jokowi udah menganggap bahwa Megawati udah bukan faktor, maka seluruh kapasitas Jokowi diserahkan pada Prabowo tuh aman jadinya kan. Jadi Anies biarin aja kan, diusut secara biasa aja kan. Jadi mau usut Anies juga boleh aja, tetapi jangan pakai cara yang orang anggap bahwa Anies itu sengaja hendak dibatalkan melalui kasus hukum. Dan itu yang berbahaya. Kan orang akan minta semacam tidak berpihak gitu. Dan dia kan bahwa Anies nggak akan ikut pemilu. Jadi tetap dipakai cara-cara yang mengkriminalkan seorang. Ya. Oke, Bung Rocky, ini kita bahas juga satu kasus lain, tapi saya kira ada hubungannya ini berkaitan dengan semacam tanda-tanda semacam ada perlawanan atau ini sebenarnya disobedience gitulah ya, akibat dari distrust gitu. Ini di UNS ini sedang terjadi peristiwa yang sangat menarik juga. Seorang rektor yang terpilih gitu dan sudah
dia dihadiri juga dari perwakilan Kemendikbud, tapi kemudian pelantikannya tinggal 7 hari sebelum pelantikan dibatalkan karena calon yang didukung oleh Mendikbud itu kalah, gitu ya. Dan kemudian yang menarik adalah Majelis Wali Amanah itu yang sudah dibekukan juga oleh Kemenristek Dikti melawan, dan mereka akan tetap melanjutkan pelantikan karena secara statuta di berdasarkan aturan itu yang melantik itu adalah Majelis Wali Amanah gitu. Ini menarik ini, Bung Rocky. Iya, ini sebetulnya satu isu tentang pembangkangan. Yes. Seolah-olah Sigit membangkang, seolah-olah UNJ membangkang. Tapi ini UNS. kegiatan Ya. UNS Ya, Solo. membangkang di Solo. Tapi ini kan orang akan lihat bahwa ini periode di mana semua orang punya potensi membangkang. Karena suasananya memburuk, dan itu sebetulnya beban bagi Pak Nadiem yang ya sebetulnya Pak Nadiem udah gagal untuk menunjukkan yang dia sebut sebagai kampus merdeka, apa merdeka. Karena kemerdekaan itu harusnya sempurna. Ini yang diakibatkan oleh hak rektor untuk menentukan hak menteri untuk menentukan rektor 30%. Itu ngapain sih? Jadi biarkan aja itu, dia urus sendiri kan. UNS urus sendiri. Universitas bisa urus sendiri rektor atau dekan. Kalau terjadi hal-hal yang menyimpang, ya biar tanggung jawab dari senat akademis kan. Jadi ngapain negara itu masuk terlalu jauh dalam urusan yang sebetulnya gak ada hubungannya antara negara dengan rektor. Rektor itu hanya mengelola kapasitas rektor kan cuma terbatas di universitas. Apa yang dipanggil-panggil rapat untuk diatur ulang, nanti ada yang nitip lagi tuh mahasiswa baru dititip lewat rektor. Jadi rektor dapat beban ganda sebetulnya tuh. Dan itu yang bisa kita duga kira-kira UNS mau kasih sinyal bahwa harusnya kampus itu otonom. Nah itu harusnya diikuti oleh seluruh kampus di Indonesia tuh. Ya. Dan menariknya ini alasan pembatalan meskipun tidak terucapkan yang disebutkan itu kecurangan, tetapi sejak awal itu isu yang dihembuskan itu soal radikalisme, gitu ya. Terindikasi bahwa rektor yang terpilih ini ada indikasi radikal, bahkan sampai katanya BNPT turun tangan, dan BNPT menyatakan di study profiling tidak ada indikasi itu, tapi tetap saja dengan cara yang kasar seminggu sebelum pelantikan tiba-tiba dibatalkan gitu. Dan MBA-nya kan yang melantik MBA-nya juga dibekukan juga. Jadi terlihat ada tangan-tangan yang melampaui hak dari Menteri Nadiem. Walaupun kita tahu Menteri Nadiem tetap diangkat karena pertimbangan politik tuh. Jadi sekali lagi kasus-kasus semacam ini akan beredar, akan makin banyak tuh. Tapi kita ingin terus supaya kampus itu lakukan semacam self criticism. Nah, kalau dia mampu untuk menunjukkan bahwa dia independen, maka dia bisa membantu masyarakat sipil juga untuk memuliakan demokrasi dari sudut independensi itu. Jadi ini mungkin juga kampus melihat bahwa ya ada perubahan radikal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ada isu tentang Mahfud, isu tentang KPK. Lalu kampus kasih sinyal bahwa kami ingin kampus yang merdeka, dan mereka itu jangan diintervensi oleh 30% hak menteri. Gitu kira-kira. Yes, dan yang menarik ini dimulai dari Solo. Nah, dari kampung ini simbolisnya. Ini kalau Anda nyebutnya tondo-tondo. Ya, itu yang selalu orang anggap bahwa kalau sesuatu itu dikendalikan dengan terlalu kuat dari Solo, maka dari Solo juga akan terjadi keretakan awal, kan begitu kan? Itu kayak pesawat terbang itu yang sayapnya terlalu fix, maka dia nggak bisa fleksibel. Di Solo ini terlalu dominan lah. Akibatnya retak sendiri itu. Yes, dan kita tahu hotspot ini, Solo ini kenal sebagai hotspot ya. Yes, hotspot segala soal tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. 0% ya. Yes, 0%. Termasuk di kampus 0%. Jangan ada 30% intervensi menteri ya. 35 Bung Rocky, bukan 30. 35. Jadi otomatis biasanya terpilih yang didukung. Iya, itu. Kan ini di Solo Mbak Lelo nih dilawan oleh Mbak Solo. Oke. Thank you. Sip.